Halo guys, ketemu lagi dengan kita kelompok 2. Sekarang kita akan melakukan praktikum IPA di SD dengan modul 7 optik KP1 yaitu sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menjelaskan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada busur, kedua ada penyangga cermin, ada senter, ada cermin datar, ada celah cahaya, ada lilin, lensa cembung, lensa cekung, kertas putih, dan kertas hitam. Langkah pertama yaitu kita susun terlebih dahulu lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti video ini. Selanjutnya yaitu kita nyalakan lampu senter dan kita amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu kita ukur besar sudut datang dan besar sudut pantul. Berikutnya yaitu kita letakkan lilin di depan cermin datar dan kita amati bayangannya selama lilin tersebut kita gerak-gerakkan di depan cermin datar. Langkah yang terakhir yaitu kita catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Selanjutnya kita melakukan uji coba menggunakan busur sebanyak 5 kali. Pertama, sudut datangnya yaitu 90 derajat dan sudut pantulnya 90 derajat. Yang kedua, sudut datangnya 70 derajat dan sudut pantulnya 70 derajat. Yang ketiga, sudut datangnya 50 derajat dan sudut pantulnya 50 derajat. Keempat, sudut datangnya 30 derajat dan sudut pantulnya 30 derajat. Dan yang terakhir, sudut datangnya 20 derajat dan sudut pantulnya 20 derajat. Kesimpulan dari praktikum sifat cahaya ini yaitu jika senter jaraknya lebih jauh, maka sudutnya semakin kecil, dan jika senter jaraknya lebih dekat, maka sudutnya semakin besar. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari uji coba busur dan senter, yaitu sudut cahaya dan pantulannya sama. Jika sudutnya 90 derajat, maka pantulannya juga 90 derajat. Halo semua, sekarang kita lanjut ke KP2, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Untuk kegiatan praktikum yang pertama, yaitu kita akan melakukan percobaan pada lensa cembung. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama menentukan jarak titik api F lensa cembung, yang kedua menentukan kekuatan lensa cembung P, dan yang ketiga menentukan jarak titik api F cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada meja optik lengkap, kedua lensa cembung, ketiga cermin cekung, keempat layar, dan yang kelima sumber cahaya yaitu lilin. Langkah yang pertama yaitu kita susun lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Selanjutnya kita nyalakan sumber cahaya, kemudian kita atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu kita ukur jarak benda dan jarak bayangan. Dan kita ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Uji coba yang pertama yaitu dengan jarak benda 30 cm dan jarak bayangan 50 cm. Uji coba yang kedua yaitu dengan jarak benda 25 cm dan jarak bayangan 45 cm.
Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Untuk tujuan dan alat bahannya sama dengan percobaan di lensa cembung. Lanjut, sekarang kita masuk ke percobaan cermin cekung. Yang pertama, kita susun alatnya seperti yang ada di video. Lalu yang kedua, kita nyalakan sumber cahaya dan atur kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Lalu kita ukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang terakhir, kita ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Percobaan pertama, kita menggunakan jarak benda 3 cm dan jarak bayangannya 35 cm. Yang kedua, kita menggunakan jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 35 cm. Yang ketiga, kita menggunakan jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 35 cm. Yang keempat, kita menggunakan jarak benda 9 cm dan jarak bayangan 35 cm. Dan yang terakhir, kita menggunakan jarak benda 10 cm dan jarak bayangannya 35 cm. Kesimpulan dari kaca cembung yaitu tidak memantulkan cahaya atau memberikan bayangan jika lilin berada di tengah. Tetapi, jika lilin dan kaca cembung ditukar, tepatnya ia akan memberikan efek cahaya ke arah kertas. Sebaliknya, jika kaca cekung, ia memantulkan cahaya atau bayangan ke arah kertas jika lilin berada di tengah.